Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan membahas terkait konsep diri pada remaja, khususnya tentang bagaimana remaja memahami jati dirinya. Nah, jadi di video kali ini nanti aku juga akan melakukan wawancara singkat dengan beberapa remaja untuk melihat bagaimana sih mereka memandang atau memahami diri mereka sendiri. Lalu aku akan mengaitkannya dengan konsep dari teori-teori psikologi perkembangan. Konsep diri adalah gambaran individu tentang dirinya sendiri yang mencakup bagaimana seseorang melihat kemampuan, kepribadian, serta masa depannya. Nah, dalam masa remaja, konsep diri menjadi sangat penting karena pada fase ini, individu sering berada dalam proses pencarian jati diri. Oleh karena itu, pembentukan konsep diri tidak hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti lingkungan, hubungan sosial, dan juga media sosial. Nah, dalam teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, masa remaja itu berada pada tahap identity versus role confusion, di mana pada tahap ini remaja berusaha untuk memahami siapa dirinya sebenarnya dan juga mencari jati diri mereka. Nah, jika individu berhasil melalui tahap ini, maka ia akan memiliki identitas diri yang jelas. Namun jika tidak, maka individu akan mengalami kebingungan peran atau yang disebut juga dengan role confusion. Pengembangan teori lebih lanjut dari teori ini dijelaskan oleh Marcia yang membagi pembentukan identitas remaja ke dalam 4 status. Nah, yang pertama itu adalah identity diffusion, yaitu kondisi ketika remaja itu belum memiliki arah dan juga belum melakukan eksplorasi terhadap dirinya. Yang kedua adalah foreclosure. Jadi, foreclosure ini adalah ketika remaja itu sudah memiliki tujuan, tetapi biasanya tujuan ini lebih dipengaruhi oleh orang lain, seperti orang tua misalnya. Nah, yang ketiga adalah moratorium. Kondisi ketika remaja itu sedang dalam proses pencarian jati diri dan juga masih mengalami kebingungan, sehingga bisa dikatakan belum menetapkan komitmen. Nah, yang terakhir adalah achievement atau identity achievement. Ketika remaja itu telah menemukan jati dirinya setelah melalui proses eksplorasi dan juga telah memiliki komitmen yang jelas. Nah, jadi dari keempat status ini menunjukkan bahwa setiap remaja itu berada pada tahap yang berbeda-beda dalam proses pembentukan identitas dirinya. Nah, sekarang aku akan melakukan wawancara singkat dengan beberapa remaja untuk melihat bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah psikologi perkembangan remaja dan saya ingin melakukan wawancara singkat. Nah, sebelum mulai, saya mau minta izin dulu apakah kamu bersedia untuk diwawancarai dan apakah percakapan ini boleh direkam untuk keperluan tugas kuliah? Baik, saya bersedia diwawancarai. Iya, boleh. Oke, boleh silakan diperkenalkan dirinya dulu secara singkat. Baik, perkenalkan nama saya Resi, usia saya 18 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman. Usia saya 18 tahun. Oke, kita masuk pada pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya itu, kalau kamu disuruh mendeskripsikan diri kamu sendiri, kira-kira kamu itu orangnya seperti apa? Baik, untuk saya sendiri, saya melihat diri saya, menurut saya ini saya termasuk ke dalam extrovert karena setiap bertemu orang baru, saya mudah untuk berinteraksi dengan mereka dan tidak malu untuk membuka topik baru dalam pembicaraan. Dan untuk sifat saya sendiri, saya merasa diri saya ini sudah cukup baik, walaupun tidak semua orang bisa menerima saya, tapi saya bisa menyesuaikan diri saya kepada orang lain, seperti itu. Saya itu orangnya pendiam dan introvert. Nah, kalau untuk komunikasi saya jarang untuk mengajak orang berbicara duluan. Wah, oke, menarik sih. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya itu, kalau untuk sekarang, kira-kira kamu tuh sudah kebayang belum mau jadi apa di masa depan? Cita saya untuk sekarang ini, saya mempunyai cita-cita itu menjadi drafter. Kalau untuk sekarang masih belum terpikirkan karena masih mencari tahu.
Oh, belum kepikiran ya. Jadi kalau kira-kira kalau boleh tahu terkait dengan pilihan-pilihan dari masa depan kamu itu kira-kira lebih berasal dari keinginan kamu sendiri atau ada pengaruh dari orang lain? Kalau itu sebenarnya dari saya sendiri, tapi ini juga kan saya baru tahu pekerjaan ini dan saya tertarik karena ini berhubungan langsung dengan mata kuliah yang baru saja saya lewati dan saya sukai tersebut. Lebih dari keinginan saya sendiri. Oh ya, oke. Jadi lebih dari keinginan sendiri ya, tidak ada pengaruh-pengaruh dari orang lain begitu. Iya, nggak ada. Pernah tidak kamu merasa kayak bingung tentang diri kamu sendiri atau tentang masa depan kamu? Biasanya memang saya bingung karena selalu ada hal yang tidak direncanakan itu terjadi, hal yang tidak sesuai ekspektasi kita itu terjadi dan bingung kenapa kita seperti ini. Kadang juga bingung sama diri sendiri bisa kayak melakukan hal di luar kepala. Iya, sering karena saat ini saya masih dalam proses untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke. Menurut kamu hal apa sih yang paling mempengaruhi cara kamu melihat diri kamu sendiri? Misalnya kayak dari keluarga, teman, pengalaman hidup, atau mungkin dari media sosial. Jadi faktor yang mempengaruhi saya menjadi seperti ini sekarang itu keluarga dan lingkungan. Yang pertama keluarga karena mereka mendukung saya walaupun sebenarnya ini bukan pilihan mereka untuk saya melanjutkan studi saya, tapi mereka tetap mendukung saya. Juga teman-teman saya yang mendukung saya seperti itu. Sebenarnya faktornya itu adalah dukungan dari lingkungan. Mungkin karena lingkungan. Ya. Oh, jadi lingkungan itu paling berpengaruh ya tentang bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri gitu. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam sesi wawancara kita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Ya, sama. Nah, oke, jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa kedua remaja memiliki cara yang berbeda dalam memahami diri mereka. Remaja pertama itu sudah punya gambaran yang cukup jelas tentang dirinya dan juga masa depannya. Dia sudah tahu mau jadi apa, dan itu juga berasal dari minatnya sendiri. Jadi bisa dibilang dia sudah berada di tahap identity achievement. Nah, walaupun begitu, dia juga masih kadang merasa bingung dalam situasi tertentu. Nah, ini menunjukkan kalau proses pencarian jati diri itu sebenarnya tetap berjalan. Nah, beda dengan remaja kedua, dia itu masih berada pada tahap mencari. Jadi dia belum memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan dan juga masih sering merasa bingung. Nah, jadi ini lebih mengarah ke tahap identity moratorium. Nah, menariknya dari keduanya itu juga terlihat kalau lingkungan seperti keluarga dan teman itu ternyata punya pengaruh yang cukup besar dalam membentuk cara mereka melihat diri mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan teori Erik Erikson yang menyatakan bahwa masa remaja itu adalah fase pencarian jati diri, serta teori dari Marcia yang menjelaskan bahwa setiap remaja itu bisa berada pada tahap identitas yang berbeda-beda. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses memahami diri itu memang berbeda pada setiap remaja dan juga dipengaruhi oleh pengalaman serta lingkungan masing-masing. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa proses pembentukan konsep diri pada remaja itu berbeda-beda setiap individu. Hal ini merupakan bagian yang wajar dalam perkembangan remaja karena mereka memang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Yang terpenting adalah bagaimana remaja terus mengenal dirinya dan juga berani untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki.